Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Setiawan dari Prodi PJKR kelas 1G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sel yang telah saya pelajari dari mata kuliah anatomi manusia. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural, berarti setiap makhluk hidup tersusun dari sel atau sel-sel. Sebagai unit fungsional, berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Sel yang menyusun tubuh makhluk hidup pada umumnya berukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Namun, ada beberapa sel yang dapat dilihat dengan penglihatan biasa. Misalnya, sel telur ayam. Ukuran sel penyusun tubuh makhluk hidup sangat bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel tersebut. Misalnya, sel syaraf menjulur panjang dan halus, berfungsi mengirimkan impuls syaraf dari permukaan tubuh ke otak. Struktural sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik terletak ada atau tidaknya membran inti. Membran inti ini adalah membran yang menyelimuti inti sel. Sebagian besar pada sel eukariotik berada di dalam inti sel yang diselubungi membran. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti sehingga bahan inti selnya berada di dalam sitoplasma. Sel prokariotik tidak diselubungi membran inti sehingga bahan inti berada di dalam sitoplasma. Contoh sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Bagian-bagian penyusun sel prokariotik yaitu membran plasma. Membran plasma adalah lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur transportasi sel. Mengatur transportasi sel untuk mengatur keluar masuknya substansi ke dalam dan keluar sel. Membran plasma juga berperan dalam penerimaan rangsangan yang datang dari luar sel. Membran plasma pada sel prokariotik mengalami pelekukan ke arah dalam pembentukan struktur yang disebut mesosom. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berisi cairan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kandungan tersebut dalam sitoplasma adalah air. Kandungan airnya kisaran 80-90%. Kemudian ada nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengendali yang mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus juga berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yaitu kromosom yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Dan kromosom adalah struktur yang tersusun oleh molekul DNA dan protein atau histon. Setelah kromosom ada ribosom. Ribosom merupakan struktur berupa butiran yang berfungsi untuk pembentukan protein. Setelah ribosom ada dinding sel. Dinding sel adalah struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Kemudian ada kapsul. Kapsul adalah struktur pelindung sel ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Setelah kapsul ada bulu rambut. Bulu rambut berfungsi sebagai alat pelekatan sel bakteri pada suatu permukaan substrat atau benda. Dan yang terakhir ada flagel. Flagel berfungsi dalam pergerakan sel, baik flagel maupun villi disusun oleh mikrotubulus. Kemudian sel eukariotik dan bagian-bagiannya. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Contohnya protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Bagian-bagian sel eukariotik antara lain membran inti sel. Membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel memisahkan inti sel dari sitoplasma. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah serangkaian membran yang berkumpul dan membentuk semacam kantung. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom,
dan juga membantu proses sintesis protein di dalamnya. Adapun retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mencerna karbohidrat, mensintesis lemak, dan menetralkan racun. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berdempetan dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel eukariotik yang berfungsi untuk membentuk lisosom dan lipoprotein. Badan Golgi juga berfungsi untuk mengolah kembali hasil sintesis protein retikulum endoplasma. Dan lisosom adalah organel yang berbentuk bulatan kantung membran yang dihasilkan oleh badan Golgi. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Dan yang terakhir ada vakuola. Vakuola merupakan kantong membran sel eukariotik yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sel. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.